Saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, segala sesuatu yang Allah Subhanahu wa Ta'ala ciptakan di dunia ini pada hakikatnya sudah memiliki tingkatan dan derajat yang sama. Lalu yang menjadi perbedaan kita di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala hanyalah inna akramakum indallahi atqakum. Siapa di antara kita yang mampu mengoptimalkan kadar rohani yang ada di dalam dirinya untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karenanya, iman itu harus kita jaga, Islam itu harus kita jalankan, dan istiqomah itu harus kita pertahankan di dalam kehidupan kita. Kenapa? Karena andai orang di dalam kehidupannya dia mampu menjalankan 3 kategori ini, maka ketika dia melakukan suatu tindakan keburukan, dia akan merasa malu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Karena dia sadar, dia tahu apa yang dia lakukan itu dilihat langsung oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Korupsi, zina, maksiat, judi, itu tidak akan terjadi kalau orang di dalam hatinya itu ada ketakutan, ada iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah mengapa Sayyid Qutb di dalam kitab tafsirnya yang dia tulis dengan judul Fi Zilalil Quran, dia pernah menjelaskan bahwa suatu ketika Umar radhiyallahu an pernah bertanya kepada seorang sahabat bernama Ubay bin Ka'ab, "Wahai Ubay, apa itu takwa?" Ubay bin Ka'ab menjawab, "Wahai Umar, apakah engkau pernah berjalan di suatu tempat yang penuh dengan duri?" Umar menjawab, "Iya, saya pernah berjalan di suatu tempat yang penuh dengan duri." "Bagaimana cara engkau berjalan di suatu tempat yang penuh dengan duri?" Umar menjawab, "Iya, saya pernah berjalan dengan penuh kehati-hatian dan penuh kewaspadaan." Di dalam kehidupan kita ada banyak duri-duri yang berada di sekeliling kita. Maka jangan sampai kita biarkan duri itu masuk ke dalam diri kita, apalagi menusuk kita dari belakang. Ketika perintahkan kepada Nabi Adam alaihissalam untuk menikmati seluruh kenikmatan yang ada di dalam surga, Nabi Adam pun menikmati itu semua. Tapi ada satu perintah Tuhan kepada Nabi Adam alaihissalam, wa qulna ya Adam uskun anta wa zawjukal jannata wa kula minha ragadan haitsu syi'tuma wala taqraba hadhihi sajarata fatakuna minaz zalimin. Tapi wahai Nabi Adam, jangan engkau sentuh pohon ini, nanti engkau termasuk orang yang zalim, orang yang melampaui batas dari perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Adam, dia tidak sendiri. Di dalam kehidupannya ada banyak duri yang melalaikan dia dari perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fa'ajalahuma syaitanu anha fa'akhrajahuma mimma kana fi. Setan datang, dia memperdayai Nabi Adam alaihissalam untuk lupa, untuk melalaikan dari perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam kehidupan kita ada banyak larangan-larangan Tuhan, ada banyak perintah-perintah Tuhan yang diberikan kepada kita, agar ketika kita menjalani kehidupan kita, kita harus berhati-hati dengan penuh dengan kewaspadaan. Meminjam bahasa Bung Napi, ingat, kejahatan itu bukan karena ada niat dari pelakunya, tapi karena ada kesempatan. Waspadalah.